Selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati. Sahabat-sahabat inspiratif Klasis Pulau Jawa. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi Senin 14 November 2022. Bersama saya, Pendeta Christian Tandililing dari Jemaat Jati Waringin. Ibu bapak saudara-saudara, sebelum kita mendengar sapaan inspirasi dari firman Allah, mari kita mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kekal, sumber hidup dan keselamatan kami. Kami bersyukur atas hari baru karunia-Mu pekan ini. Kami diperjumpakan lagi dalam wadah sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa untuk menikmati indahnya persekutuan dan lembutnya sapaan Tuhan menyapa setiap kami. Tolonglah kami untuk dapat mendengar, memahami, dan melakukan setiap maksud Tuhan dalam hidup kami ini, agar kami menjadi pribadi yang berkualitas dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 3. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sahabat-sahabat inspiratif Klasis Pulau Jawa. Hari baru itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk berpacu lagi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini menuntut kita untuk berlomba. Iman kita juga menuntut kita untuk berlomba sampai meraih garis finish dengan kemenangan. Waspada, ya. Waspada jangan sampai terjatuh dan jangan sampai melanggar aturan pertandingan. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita dapat berpacu dengan mantap, supaya kita dapat berlari dengan lepas tanpa beban. Ya, para atlet tahu sebabnya. Kenakan pakaian yang seringan-ringannya dan seringkas-ringkasnya. Tidak mungkin kita berlomba dengan menggunakan baju besi atau baju sirah. Tidak mungkin kita berlari dengan jas lengkap atau pakaian sarung dan pasapu. Kita akan mudah terjatuh. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 1b, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jelas sekali bahwa supaya kita dapat berlari dengan tekun, kita terlebih dahulu harus menanggalkan beban kita. Beban apakah yang terutama? Ya, tentu yaitu beban dosa. Jangan ada yang anggap enteng dosa itu. Sebelum kita membereskan dosa-dosa kita dengan Tuhan, Allah akan terus berperkara dengan kita. Selama Allah masih berperkara dengan kita, kita tidak akan tenang. Kita tidak akan tentram, tidak akan sejahtera. Dosa-dosa itu akan menjadi beban yang mengganggu kita terus-menerus. Sahabat-sahabat inspiratif, mumpung sekarang masih diberi waktu, hari baru dikaruniakan bagi kita. Ayo, pakai kesempatan itu untuk membereskan pembukuan kita dengan Tuhan. Apa masih ada dosa yang kita sembunyikan? Ada utang yang belum kita bayar? Ada dendam yang belum kita maafkan? Ada pikiran dan rencana kotor yang masih belum kita batalkan? Bereskan semua itu. Jangan sampai masih ada bon gantung yang belum kita pertanggungjawabkan. Bereskan sebelum tutup buku. Pastikan catatan-catatan yang ada adalah semua tentang kebaikan, sehingga kita bisa memulai lagi lembaran baru kehidupan kita dari halaman 1 yang masih putih bersih. Kathleen Wheeler pernah menulis sebuah sajak yang amat indah tentang hal ini, tentang seorang murid
ketika berlangsung pelajaran menggambar, tengah asik ia mengerjakan tugasnya. Tanpa sengaja ia menyenggol botol tinta dan tumpah. Tinta itu mengotori seluruh kertas gambarnya. Oh, alangkah takutnya dia. Ia berpikir keras bagaimana ia akan menyembunyikan kertas gambarnya itu. Tetapi ia tahu kalau ia menyembunyikannya, maka ia tidak akan mendapat nilai. Ya, tidak ada jalan lain. Dengan menunduk, dengan gemetar, dengan takut, dengan melangkah yang amat pelan, ia menuju ke meja Pak Guru. "Pak Guru," begitu katanya, lirih, "saya perlu kertas baru. Saya sudah merusakkan yang ini." Apa yang terjadi, saudara-saudara? Guru itu memberikan kertas gambar yang baru, putih bersih, sambil berpesan, "Kini berusahalah lebih baik, anakku." Kisah ini kelihatannya biasa, tetapi sebenarnya sama sekali tidak biasa. Sebab itulah yang amat sulit atau hampir mustahil kita lakukan sebagai manusia, yaitu apa? Mengampuni. Ya, mengampuni. Memberikan kertas baru yang masih putih bersih kepada orang lain, agar mereka bisa betul-betul mulai lagi dari halaman yang baru. Minta maaf gampang, memaafkan juga gampang, tetapi mengampuni bagaimana? Mengampuni dalam arti melupakan sama sekali. To forgive and to forget. Bisakah begitu? Orang menyakiti kita, menipu kita, mengkhianati kita, memfitnah kita, lalu kita bersikap, saya tidak mengingatnya lagi. Saya sudah melupakannya. Saya tidak memikirkan tentang itu lagi. Bisakah demikian? Sulit. Sulit sekali. Nah, apa yang tidak bisa atau sulit sekali kita berikan kepada orang lain, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya, "Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dari merah tidak menjadi merah muda, tetapi putih seputih salju, putih seperti bulu domba. Untuk ini kita harus mengatakan puji Tuhan. Haleluya. Benar-benar atau betul-betul. Sebab apa? Sebab benar sekali yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 130 ayat 3 yang kita baca tadi. "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Ada sahabat-sahabat inspiratif yang bisa tahan? Mari jawab sendiri. Jawaban saya, tidak. Saya tidak akan tahan. Karena itu sekali lagi, bagaimanapun bernodanya, kusut dan hitamnya hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Bereskan semua itu dengan Tuhan. Letakkan semua itu dengan pengakuan dan penyesalan di bawah kaki salib Yesus. Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan memberikan kertas yang baru kepadamu. Kita boleh mulai lagi dari halaman 1 yang suci, yang putih. Sahabat-sahabat inspiratif, mari mulai lembaran baru di pekan yang baru ini. Berlomba tanpa beban, meraih kemenangan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu
yang menginspirasi kami untuk hidup dalam perlombaan iman tanpa beban, karena Tuhan menjadi jaminan pengampunan kami. Tolonglah kami agar kami dimampukan selalu untuk hidup baru di hadapan-Mu. Berkati kami semua dalam pelayanan dan tanggung jawab kami. Berkati kami dalam berkarya mewujudkan sejahtera bagi sesama dalam sepekan ini. Ampuni kami Tuhan, dan sempurnakan syukur harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat-sahabat inspiratif yang dikasihi Tuhan. Selamat melayani dengan karunia masing-masing. Tuhan memberkati. Kure sumangat.